Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini setelah salat Isya bersama kita akan sama-sama membahas ya di live streaming ini kita akan membahas tentang salah satu buku bagus ya yang tentu saja mungkin boleh bapak-bapak dan ibu-ibu pegang ya, Muhammadiyah dan tantangan ideologi yang membahayakan dakwah Islam. Baik, kenapa kita harus mengambil tema ini? Karena di sini sangat bagus sekali yang ditulis oleh Pusat Studi Islam, seri studi Islam yang juga akan menjelaskan banyak tentang penjelasan yang diambil dari beberapa sumber, diantaranya dari Bapak Toto Tasmara ya, tentang Dajjal dan Simbol Setan ya, yang diterbitkan oleh Gema Insandi Press tahun 1999 ya. Kemudian juga dari beberapa terbitan seperti Faction Crabtree dan lain sebagainya ya. Ini adalah disusun juga menjawab tantangan dan sejarah yang dilakukan oleh Pusat Studi Muhammadiyah. Baik, Bapak-bapak, seiring dengan terbentuknya atau terbukanya arus informasi dan komunikasi, tentu dakwah yang akan kita lakukan ini akan semakin berat. Hal ini juga disebabkan karena ideologi sekuler, material sekuler ya, itu cepat sekali, bahkan didukung oleh media-media teknologi yang luar biasa semakin canggih. Maka kita harus mulai mengenal ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam yang penting untuk kita telaah ya, karena kita memerlukan langkah-langkah antisipatif ya, yang harus kita lakukan ya. Apalagi sekarang sudah mulai muncul gerakan-gerakan yang sangat-sangat bertentangan dengan agama, antara lain komunisme. Nanti kita juga akan singgung sedikit. Yang jelas, mungkin kita tidak bisa melihat ke dalam DPR apa yang terjadi. Kita juga tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kepresidenan. Tetapi dari produk-produk yang dihasilkan kita bisa menelaah. Ya. Seperti orang sakit, kadang-kadang kita tidak tahu ini sakit apa dia itu. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu dia beruntusan. Tahu-tahu kulitnya merah. Tahu-tahu keluar seperti cacar. Oh, berarti ini kena cacar dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengetahui ya, apa yang terjadi di bangsa ini. Baik, kita akan membahas beberapa hal yang khususnya yang sudah sering terjadi atau yang mungkin banyak terjadi di sekitar kita. Kita akan membahas ya, insya Allah waktunya cukup, tentang sekularisme, kemudian nativisme. Nah, apa itu nativisme? Ya, kita mungkin belum pernah mendengar tentang peristiwa nativisme ini. Kemudian kapitalisme, mungkin sudah banyak yang mendengar kapitalisme. Kemudian sosialisme. Ya, sosialisme itu apa? Kemudian humanisme. Kemudian pragmatisme. Ya, pragmatisme itu apa? Kemudian Zionisme, nanti kita akan bahas. Ada juga ateisme. Apa itu ateisme? Nah, ini juga banyak terjadi. Ada juga hedonisme, fundamentalisme, fasisme, dan komunisme. Kemudian ada juga pluralisme dan yang terakhir satanisme. Jadi ada berapa tuh? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. 14 item yang kita akan bicarakan secara singkat mungkin hari ini. Ya, baik. Yang pertama kita akan melihat adalah
sekularisme. Apa itu sekularisme ya? Jadi sekularisme itu Bapak, sekularisme itu sebetulnya berasal dari kata Latin ya yang disebut sebagai saeculum yang mempunyai dua konotasi yaitu waktu dan lokasi tempat. Waktu artinya menunjuk pada pengertian sekarang atau kini ya. Jadi dan lokasi menunjuk pada pengertian dunia dan akhirat ya. Dunia dan akhirat. Sehingga saeculum bermakna zaman ini, masa kini dan di dunia ini. Oke. Artinya di dalam perkembangannya saeculum itu dapat diartikan secara harfiah adalah dunia dalam pengertian hidup tanpa Allah. Ya. Orang sering menyebutnya kosmos tanpa Allah. Wah, gitu ya. Sementara dalam bahasa Arab sekularisme dikenal, ya kita mengenalnya sekularisme itu dengan istilah ilmaniyah. Ya, ini Yusuf Qaradawi pernah menyampaikan hal ini tentang ilmaniyah dengan membagi sekularisme menjadi dua kategori, yaitu sekularisme moderat atau netral, ya kan? Ada juga beliau mengatakan tentang sekularisme agresif, ya, yaitu sekularisme yang sudah dalam taraf memusuhi agama, ya dalam taraf memusuhi agama. Yusuf Qaradawi mengatakan ini dalam The Secularism Extreme. Ini juga sudah diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar tahun 2000. Ya. Jadi sekularisme yang dikenal di bangsa Arab itu dikenal dengan istilah ilmaniyah. Ya, intinya sekularisme itu adalah suatu sistem tata susila yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral alamiah dan terlepas dari ajaran agama. Artinya apa? Orang yang menerapkan sekularisme dia ingin memisahkan antara agama dengan dunia dengan agama dipisahkan. Itu adalah sekularisme. Baik. Awalnya sebenarnya sekularisme ini berasal dari sejarah Barat, di mana pada abad pertengahan dalam zaman ke-8 mereka nyebutnya zaman ke-8. Padahal itu sebetulnya zaman keemasannya Islam, itu zaman kegelapannya orang-orang Eropa. Ya. Pada zaman ke-8 gereja sangat dominan dalam kehidupan publik, ya enggak? Kemudian maka gereja banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, biasalah ya. Nggak gereja, nggak kekuasaan, kalau seandainya terlalu lama dan terlalu kuat maka dia ada terjadi kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan. Situasi tersebut memicu banyak raja yang melepaskan diri dari gereja Katolik. Sehingga peristiwa tersebut dikenal dengan sejarah disebut sebagai Scheiding van Kerk en Staat, atau perpisahan antara kekuasaan gereja dengan kekuasaan negara. Ya, disinilah mungkin muncul pemisahan kekuasaan antara gereja dengan negara. Ya. Di mana akal manusia bisa lepas dari pengaruh agama. Di mana Eropa membangun paradigma pengetahuan mereka dengan steril dari nilai-nilai agama. Ya, disinilah mereka bisa bebas melakukan eksperimen dan lain sebagainya tanpa dibatasi oleh nilai-nilai agama. Nah, ini ya. Jadi dari kebablasan yang satu masuk ke kebablasan yang kedua. Baik. Nah, sehingga disinilah terjadi perkembangan sekularisme sampai sekarang. Baik. Bagaimana dalam perspektif Islam? Sekularisme tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena agama dianggap tidak lagi memiliki peran dalam ranah publik. Ya. Untuk itulah sekularisme sering diasosiasikan sebagai apa tuh? Perwujudan modern dari faham dahriyah atau faham materialisme. Ya kan? Dalam surat Al-Jasiyah ayat 24 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qalu ma hiya il hayatun dunya. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Dan inilah yang sudah Allah tahu bahwa akan terjadi sekularisme, ya kan? Dan ini yang sangat amat berbahaya, friend, ya. Hati-hati. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita tahu sekularisme intinya adalah memisahkan perkara dunia dengan agama. Ini akan merusak dan ini sudah mulai terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah nativisme. Apa itu nativisme? Nativisme berasal dari kata natif, ya, yang bermakna asal, yang bermakna asli. Ya. Jadi intinya nativisme itu adalah sebuah gerakan yang kembali kepada kerohanian bangsa sendiri. Ya. Nenek moyangnya dulu seperti apa, ya, meninggalkan kerohanian yang seperti apa, ya. Itulah yang dalam perspektif Islam kembali kepada tradisi nenek moyang adalah sesuatu yang mubah sebetulnya, diperbolehkan, asalkan tradisi tersebut tidak bertentangan nilai-nilai Islami, ya, sehingga tidak dibenarkan dengan alasan apapun di dalam Islam mengikuti tradisi nenek moyang dan berpotensi meninggalkan nilai-nilai Islam. Makanya tidak boleh yang namanya Pancasila ada ketuhanan terus diganti dengan kebutuhanan yang berkebudayaan. Loh, berarti Tuhan akan ikut budaya, bukan budaya itu mengikuti Tuhan. Nah, inilah. Tidak semua yang disebutkan founding father kita mungkin dengan kelebihan dan keterbatasan masing-masing orang, pasti ada keterbatasannya untuk memahami semua hal, maka kita harus lebih logis dalam berpikir bahwa yang maksum itu, yang tidak ada salah itu ya Rasulullah saja. Dan founding father mungkin masih memiliki kesalahan. Nah, itu ada di dalam surat Al-Baqarah 170 disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Qalu bal na'tabihu ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'ah wa la yahtadun. Dan mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka mengikutinya juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Jadi jangan asal ikut orang, kalau dia masuk sumur apa yang mau ikut masuk sumur gitu kan. Itu disebut nativisme, sudah ada ya. Jadi ngikutin nenek moyang, oke, natif. Kayak native file itu native file aslinya. Yang C, yang ketiga yaitu kapitalisme. Ini saya kira udah tahu. Kapitalisme adalah suatu pandangan ya, yang semata-mata sebetulnya mementingkan modal guna mendapatkan modal yang lebih besar lagi. Ciri khasnya begini, para pengusaha ya, itu menguasai modal ya. Nah, kepemilikan modal ini akan berhadapan dengan tenaga kerja, betul? Istilah kapitalisme itu sendiri berasal dari negarawan dan para sejarawan Prancis tahun sekitar 1881 gitu ya. Nah, aliran kapitalisme inilah yang mulai berkembang sejak abad ke-11 ketika perdagangan internasional itu sudah mulai dilakukan. Ya. Dan menemukan momentumnya pada saat revolusi industri di Eropa. Ya. Saat ini bahkan kalau kita tahu nih Bapak-bapak, kapitalisme itu sudah merupakan suatu hal yang dominan dan bahkan menjadi tata nilai ya, yang ada di dunia. Bahkan banyak yang sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Seperti apa?
Seperti adanya riba, bank, itu adalah kapitalisme. Kemudian seperti adanya hutang, ya, hutang yang terus dibungakan. Itu juga jelas-jelas kapitalisme dan sangat melanggar agama Islam. Ya, karena orang berhutang itu kan orang tidak mampu. Kok malah dikenain bunga dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam yang namanya meminjamkan sesuatu itu akadnya adalah orang berhutang itu akadnya sosial, bukan komersial. Maka tidak boleh diambil untung. Yang boleh diambil untung hanya akad yang komersial. Oke. Kemudian di antara nilai-nilai kapitalisme tentu yang bertentangan dengan Islam misalnya seperti ini. Pertama, kapitalisme itu tidak bisa tumbuh dan berkembang tanpa adanya riba dan monopoli. Ingat-ingat Bapak-Bapak. Kapitalisme itu cirinya adalah riba dan monopoli. Ya. Ingin menguasai suatu mata air, ingin menguasai suatu macam-macam lah, ya. Kemudian yang kedua, penimbunan kekayaan di tangan milik kapital dan penyusutan secara relatif pemilikan oleh kaum pekerja. Jadi terjadi penimbunan kekayaan di tangan pemilik kapital, pemilik modal, ya, dan penyusutan secara relatif oleh kaum pekerja. Oke? Oke, yang ketiga, kapitalisme itu biasanya akan menumbuhkan kolonialisme karena dia ingin menguasai, ya, ingin menguasai suatu perdagangan, lama-lama suatu daerah, lama-lama suatu negara. Ya. Yang keempat, berlebih-lebihan dalam mengeksploitasi keuntungan, ya. Ini biasanya mereka akan melakukan itu sehingga akan berakibat pada praktek pemborosan dan korupsi. Ya. Terjadi pemborosan dan korupsi karena mereka ingin segera mengejar modal. Oke. Kemudian yang kelima, menimbulkan yang disebut sebagai apa tuh? Materialisme ateis. Artinya menentang spiritual dan agama. Ya, orang akan lebih terpacu kepada realitas, materialisme. Ya, sekarang ukurannya kesuksesan sudah diukur dari materialis. Ya, bukan diukur dari bagaimana agamanya. Ya, orang apalagi kalau mau lamaran ditanyanya kamu kerja di mana? Udah punya rumah. Jadi sudah masuk ke dalam ranah kehidupan masyarakat sosial kita. Yang keenam, hanya dengan mereka hanya berfokus untuk menerima realitas material. Artinya apa? Alam dan benda dan kehidupan duniawi yang sangat singkat. Jadi mereka fokusnya hanya di situ. Ya, karena dunia ini singkat, maka mereka akan mengejar ke situ. Tentu itu yang seolah-olah tidak ada masa yang akan datang, tidak ada hari akhir. Dan itu sangat bertentangan dengan rukun iman kita yang harus percaya dengan hari akhir. Baik. Yang berikutnya, D, sosialisme. Apa itu sebetulnya sosialisme? Ya. Sosialisme secara umum adalah doktrin ekonomi yang berparadigma tentang kepemilikan untuk kesejahteraan umum. Ya, sementara secara politik, sosialisme itu merupakan ajaran yang menolak susunan masyarakat yang bersendikan milik perorangan. Jadi ini kebalikannya dengan kapitalisme, tapi ekstrim juga. Ia memihak golongan yang miskin. Ya. Kemudian sosialisme dalam konteks negara difahami sebagai teori yang mengajarkan bahwa negara berhak meratakan kekayaan yang ada di antara manusia. Jadi sosialisme itu yang paling terkenal adalah sama rasa, sama rata. Ya. Sama rasa, sama rata. Itu yang akan terjadi di negara-negara sosialisme. Ya. Sehingga semua barang-barang milik pribadi dihapus dan semuanya menjadi barang milik negara. Ya, makanya tidak ada di Cina sana juga tidak banyak orang-orang yang konglomeralisme dan lain sebagainya. Mereka
barang-barang tertentu itu harus dimiliki oleh negara, tidak bisa dimiliki oleh swasta. Seperti industri yang vital itu semua dimiliki negara. Bahkan beberapa sentra-sentra industri yang terkait dengan pangan juga dimiliki oleh negara. Ya. Ini beda banget dengan kapitalisme. Tetapi dengan dimilikinya oleh negara, maka pengawasan oleh negara, ya, khususnya terkait dengan industri-industri jasa yang penting-penting ya, dan produksi, tidak fokusnya bukan kepada profit tetapi pada social need. Ya. Dan walaupun sebagian ajaran sosialisme selaras dengan agama Islam, tetapi di sisi lain sosialisme itu juga bertentangan dengan agama Islam, yaitu karena sistem materialistis yang membicarakan metafisika dari sisi negatifnya, ya, terkaitan dengan perjuangan kelas dan anti agama. Jadi mereka ini, sosialisme ini rata-rata juga mereka konteksnya bukan agama, ya. Mereka itu penguasaan, jadi orang berusaha itu juga dihambat. Semuanya harus atas dasar negara dan kembali kepada negara. Padahal orang juga memiliki hak untuk memiliki penghasilan dari apa yang diusahakannya, gitu ya. Tidak semuanya serta-merta harus ke negara. Baik. Ini yang kadang-kadang kesalahan dalam penerapan gotong royong, semuanya dianggap bisa digotong royongkan, padahal ada juga hak-hak orang yang sudah bekerja keras, yang mestinya mereka bukan hanya berusaha lalu keringatnya itu tidak dibayar, artinya diambil lagi oleh negara, juga bukan seperti itu. Ada sisi keadilannya. Baik, yang A, B, C, D, E, yang kelima tentang humanisme. Ya, apa itu sih humanisme itu sebenarnya ya? Oke, humanisme. Humanisme itu sebetulnya seperti suatu mazhab gitu ya, yang pokoknya adalah kebebasan dan kesempurnaan manusia dianggap sebagai makhluk utama, dan prinsipnya berdasarkan pada respon kebutuhan dasar yang membentuk keistimewaan manusia. Jadi gini, humanisme itu berorientasi pada sisi manusia, gitu ya, dan mengabaikan sisi-sisi ilahiyah. Ya, sehingga humanisme itu pada satu sisi bertentangan dengan agama, ya khususnya dalam agama Islam nih ya. Dan karena apa? Karena disebabkan ada dua alasan sebenarnya ya. Yang pertama, terseret dalam materialisme. Jadi humanisme, keistimewaan manusia itu akhirnya menyebabkan paling gue gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa sisi kemanusiaannya itu tinggi, maka dia berusaha untuk eksis. Eksisnya itu kebanyakan juga menggunakan materialisme, menggunakan uang. Ya. Yang kedua, ateistis, ya, dan juga pengingkaran terhadap nilai ilahiyah. Dengan dalih hak asasi manusia, yang sekarang kita tahu. Dengan dalih hak asasi manusia, kadang-kadang agama dilalaikan, betul? Misalnya, kita tidak boleh melakukan kisos, hukum penggal kepala, dengan dalih apa? Humanisme, dengan dalih dengan dalih human rights, kan? Padahal Barat itu memiliki 3 senjata yang paling berbahaya. Senjata yang pertama apa tuh? Demokrasi. Dengan demokrasi, maka orang kaya ini bisa menguasai negara. Siapa bilang yang namanya demokrasi itu untuk rakyat ya, saat ini? Karena apa? Rakyat itu bisa dibayar. Rakyat itu bisa dibayar. Siapapun yang bisa ada di kursi ketua DPR itu ya harus orang kaya gitu ya. Siapapun yang mau punya jabatan harus punya mahar politik dan lain sebagainya. Demokrasi untuk orang kaya. Yang kedua, ya, nanti hubungnya ke kapitalisme juga tuh demokrasi, karena setelah orang kaya menguasai pemerintahan dia bisa melakukan apa saja. Yang kedua,
adalah isu lingkungan hidup. Ya, ini untuk siapa lingkungan hidup ini? Lingkungan hidup ini adalah untuk orang-orang pengusaha juga. Ya, sekarang Bapak tahu dengan alasan Euro 4, maka Pertalit akan kemungkinan dihapus. Ini sebelum dihapus nih ya, Pertalit belum ada nih. Diganti apa? Diganti Pertamax. Kalau seandainya Pertamax sebagai pengganti Pertalit ini nanti tidak ada subsidi, berarti mungkin pemerintah menggunakan alasan Euro 4 ini adalah untuk apa tuh? Untuk menghilangkan subsidi, ya. Karena apa? Euro 4 isunya hanya oktannya 91. Sedangkan Pertalit itu sudah 90. Saya kira cuma oktan 1 itu tidak masalah. Kalau Bapak punya premium dan punya Pertalit, ya kadang-kadang diisi premium, kadang-kadang diisi Pertalit, enggak masalah. Padahal premium Pertalit itu selisihnya oktannya 4, 5 sampai 4. Sedangkan Euro 4 dengan Pertalit itu cuma selisihnya 1. Gitu ya. Angka oktannya, oktan numbernya, itu harus hati-hati. Baik. Setelah itu humanisme. Jadi dan yang ketiga apa tadi? Jadi yang pertama demokrasi, yang kedua lingkungan hidup, ya, dan yang ketiga adalah human rights. Ya, ini hubungannya nanti dengan militer panjang ya. Oke. Kemudian kemudian yang ke F ya, adalah yang disebut dengan pragmatism. Pragmatism. Apa itu pragmatism? Ya. Pragmatisme itu adalah kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran, faham, doktrin, gagasan, ya, pernyataan, ucapan, dan lain sebagainya bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Ya, ini bisa dilihat di kamus besar kita tentang pragmatisme. Jadi asal katanya dari pragma. Pragma itu dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan. Ya, ini sebetulnya merupakan aliran filsafat pada sekitar abad ke-19 atau awal abad ke-20 di Inggris dan di Amerika. Yang menurut ajaran ini bahwa kriteria kebenaran dari suatu kenyataan dan kebaikan terletak pada kegunaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Benar tidak suatu pengetahuan bila terbukti manfaatnya bagi masyarakat umum. Ya. Nah, tokohnya William James, yaitu ahli pragmatisme, mengukur kebenaran dari efeknya. Ya, efeknya. Ya. Dari ya. Pragmatisme dalam suatu sisi itu tentu juga bertentangan dengan nilai Islam. Karena pragmatisme melihat manfaat hanya terbatas pada aspek yang bersifat praktisi dan keduniawian. Ini bermanfaat nggak bagi dunia? Kalau bermanfaat dijalankan. Sementara Islam melihat maslahat itu dalam konteks dunia, praktis tadi, tapi juga ukhrawi. Ya. Nah, pragmatisme ini tapi kadang-kadang juga berjalan sesuai dengan nilai-nilai agama, manakala nilai praktis dan fungsional yang digunakan sebagai tolak ukur tidak mengorbankan tata nilai agama. Jadi maksudnya begini, kalau seandainya lampu lalu lintas itu berguna nggak bagi kehidupan di dunia, berguna maka dipakai. Ya. Dia nggak berpikir agama. Kemudian dia berpikir, kalau seandainya tempat pelacuran itu dibikin lokalisasi, itu berguna nggak bagi dunia kita? Oh berguna. Kenapa berguna? Karena dengan dilokalisasi maka pengawasan lebih mudah, tidak menimbulkan kerusakan di sosial ya, karena sudah terlokalisasi. Kemudian lebih mudah orang-orang menjangkau di satu titik, tidak ke banyak titik, sehingga itu akan merusak generasi yang lain gitu. Tapi Bapak-Bapak, itu semua adalah konteksnya di dunia. Baik di lokalisasi maupun tidak di lokasi, secara ukhrawi tetap tidak boleh. Karena apa? Itu adalah perzinahan. Tetapi hukum di dunia kita tidak berpikir tentang perzinahannya.
tetapi tentang ketertiban sosial. Dengan dilokalisasi, maka ketertiban sosial itu bisa terjaga. Pertanyaannya, inilah yang disebut sebagai pragmatisme. Ketika itu berfungsi di nilai-nilai dunia, itu sudah cukup mengatakan bahwa ini yes, ini oke. Tetapi ketika ini berhubungan dengan akhirat, melanggar akhirat, dia tidak mau tahu. Kalau mau jualan alkohol harus menunjukkan KTP. Ya, harus menunjukkan KTP bahwa dia sudah dewasa. Secara hukum dunia sudah cukup. Karena orang dewasa dianggap sudah berpikir, sudah bisa membatasi dirinya sendiri dari mabuk. Tetapi secara agama kan tetap tidak boleh. Mau punya KTP, mau nggak punya KTP, yang namanya alkohol tetap haram. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai-nilai pragmatisme yang sudah masuk sekarang ke ranah dunia kita. Masya Allah. Baik, yang ketujuh, A, B, C, D, E, F, G. Yang ketujuh adalah Zionisme. Ini saya kira sudah tahu ya, Zionisme itu tokoh Zionisnya disebut Chaim Weizmann, ya, yang berhasil memujuk pemerintah Inggris dan mengesahkan deklarasi Balfour tahun 17 sehingga Inggris menyerahkan Palestina kepada orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa orang-orang Yahudi juga diberi tanah kemerdekaan oleh Inggris? Karena sebetulnya di Eropa pun mereka sudah cukup mengganggu, sehingga oleh bangsa Inggris, oleh pemerintah Inggris itu dimasukkan lagi ke dalam, atau dibuang lah istilahnya, jauh-jauh dari Eropa begitu ya. Karena apa? Karena ya itu tadi sudah mulai bikin ricuh nih gitu kan di Inggris. Nah, sehingga harus di kasih nih tanah perdikan gitu ya. Oke. Kasih tanah perdikan. Baik. Yang berikutnya adalah ateisme. Yang berikutnya adalah ateisme. Apa itu ateisme? Nah, ini kita nanti akan lihat lagi apa itu ateisme. Ya. Jadi yang disebut sebagai ateisme itu adalah, sebentar ya. Ini ada sesuatu yang harus saya setting lagi nih. Sebentar. Baik. Apa itu yang disebut sebagai ateisme? Ya. Jadi Bapak-Bapak, jadi tadi ya, Zionisme itu adalah itu tadi ya, pergerakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya, untuk membuat cita-cita mereka dengan cara menghancurkan Kristen dan Islam sebenarnya. Ya. Dan salah satu organisasi Zionisme yang terkenal adalah Freemason. Ya. Dan tujuan dari Zionisme adalah mengembalikan Haikal Sulaiman, gitu ya. Karena itu dianggap sebagai simbol kedaulatan Yahudi. Maka sangat wajar apabila Zionisme juga dipahami sebagai sebuah gerakan politik, Bapak-Bapak, ya, gerakan politik yang dilegitimasi oleh doktrin-doktrin agama yang menghendaki agar orang-orang Yahudi menguasai seluruh wilayah Palestina tanpa kecuali. Nah, itu ya. Itu kejahatan bangsa Yahudi yang tentu ini akan berlangsung hingga nanti Nabi Isa alaihissalam turun, kemudian membunuh orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Ya. Baik, yang H, ke-8 tentang ateisme. Apa tuh ateisme? Ateisme itu dari bahasa Yunani yang kita tahu ya sebagai atheos. Atheos, artinya tanpa Tuhan. Udah itu ya, jelas lah ya kalau ateisme. Ya. Mereka sangat bertentangan sekali dengan nilai-nilai Islam karena bagaimanapun juga kaum ateis ini adalah kaum yang menganggap bahwa kepercayaan pada Tuhan itu adalah sebagai kesadaran yang palsu. Wah, itu udah luar biasa nih. Jadi menurut mereka itu adalah kesadaran yang palsu. Ya. Sehingga kaum ateis percaya bahwa realitas hidup hadir dengan sendirinya, gitu ya.
ya sudah, nggak perlu Tuhan, nggak percaya dengan Tuhan dan sebagainya. Ini justru jauh sekali melenceng dari apa yang sudah disampaikan agama. Oke? Baik. Itu ya, saya kira kalau ateisme mungkin sudah banyak yang mengetahui dan kita sudah qul huwallahu ahadnya udah jauh banget ya ke mereka ya, udah nggak ada. Baik, yang berikutnya adalah hedonisme. Hedonisme secara apa tuh? Secara agama ya, secara agama. Mohon maaf, hedonisme itu kita tahu bahwa artinya itu adalah dimaknai dengan pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Saya kira kita nggak usah membahas ya. Mesti ini sudah sangat jauh bertentangan dengan ya perbuatan yang mengandung kelezatan, itu mengandung sesuatu yang baik, itu menurut hedonisme. Ya, maka sebaiknya perbuatan yang mengandung kepedihan atau kesedihan ialah dianggap hal yang buruk. Ya. Maka di dalam ajaran hedonisme orang disuruh banyak-banyak untuk mencari kelezatan dunia dan untuk mengukur kelezatan tersebut, ya, mereka memilih yang paling besar kelezatannya. Ya. Dan ada dua instrumen yang mereka gunakan. Yang pertama adalah pengaruh dan meresapnya kelezatan itu ke dalam diri manusia. Wah, ini ya. Misalnya gini. Kalau kelezatan itu semakin bisa menimbulkan puncak sensasi yang luar biasa, dan atau pengalaman yang luar biasa, wah itu benar-benar adalah kelezatan yang hakiki menurut mereka. Itulah kebenaran ataupun itulah puncak prestasi yang diraih. Ya. Yang kedua, waktu, ya, yaitu rentang lama waktunya. Semakin kelezatan dunia itu semakin lama dinikmati, berarti itu semakin oke lah di dalam hedonisme tersebut. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Bahkan di dalam mazhab hedonisme ada dua aliran besar yang berkembang, yaitu egoistik hedonisme. Ya, apa itu egoistik hedonisme? Yang egoistik hedonisme itu adalah kebahagiaan diri. Yang kedua adalah universalistik hedonisme, yaitu kebahagiaan bersama. Ini akan panjang ya kalau dijelaskan. Yang jelas kebahagiaan diri ini ya targetnya adalah mengorientasikan segala upaya untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Sedangkan kalau untuk kebahagiaan bersama, ya kebahagiaan yang memberikan nilai untuk kesenangan universalistik, kesenangan bersama. Ya. Gitu ya. Tapi intinya tentu di dalam Islam itu jelas hanya orientasinya dunia tidak bisa. Yang nanti orang akan timbul ke dalam apa tuh? Ke dalam kemubaziran. Nah, ya. Ila mubazirina ikhwana syaitan. Padahal mubazir itu adalah orang-orang mubazir itu adalah temannya setan. Itu sangat tidak diizinkan. Baik. Yang berikutnya yang C adalah fundamentalisme. Apa itu fundamentalisme? Fundamentalisme itu pada awalnya merupakan khas di dalam dunia Kristen antara 1909 sampai 1915. Ya. Judul bukunya yang terkenal ya dalam seorang teolog Kristen, A Testimony of the Truth, yang berisi tentang doktrin-doktrin yang diyakini kebenarannya. Ya. Inti dari doktrin tersebut adalah kebenaran harfiah Bible dalam setiap pernyataan dan penegasannya. Ya. Ini bisa dilihat di dalam ensiklopedia Oxford. Baik. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seiring dengan perkembangannya bahwa yang namanya istilah fundamentalisme itu tidak hanya menjadi domain oleh kaum Nasrani, tetapi istilah tersebut juga menjangkau kaum Muslim. Meski tentu saja Bapak-bapak banyak yang nggak setuju dengan istilah tersebut. Di kalangan kaum Muslim, istilah fundamentalisme dimaknai secara beragam.
tidak tunggal. Ya. Pertama, fundamentalisme adalah dimaknai dengan suatu penafsiran ajaran agama dari Al-Quran dan Sunnah secara literal tekstual. Kedua, fundamentalisme dimaknai sebagai suatu gerakan kebangkitan Islam dalam respon terhadap modernisme. Dan yang ketiga, fundamentalisme dimaknai sebagai gerakan yang menggunakan berbagai cara, termasuk cara-cara kekerasan dalam merealisasikan kehendak. Ya. Fundamentalisme dalam arti terakhir inilah yang bertentangan dan bertolak belakang dengan nilai-nilai ajaran Islam rahmatan lil alamin, yang tentu saja lebih mengedepankan sifat damai, persaudaraan, dan menjauhi permusuhan. Sedangkan yang pertama tentang dimaknai bahwa kita harus menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah secara sungguh-sungguh, maka itu baik. Yang kedua, fundamentalisme suatu gerakan kebangkitan Islam sebagai respon terhadap modernisme, itu juga baik. Artinya semua modernisme harus dikembalikan kepada fondasi kuatnya, yaitu agama. Oke? Yang K, fasisme. Fasisme berasal dari kata fases, artinya kumpulan tangkai yang diikat pada sebuah kapak, yang melambangkan pemerintahan Romawi kuno. Ya. Dan fasisme pertama kali digunakan di Italia pada tahun 22 sampai 24, 1922 1924 oleh pimpinannya Benito Mussolini. Apa itu fasisme? Fasisme itu adalah merupakan gerakan ideologis. Ya. Ideologis nasionalis politik yang otoriter, radikal dan totaliter. Itulah fasisme. Jadi fasisme berusaha mengatur bangsa, mengatur korporasi, nilai sistem termasuk sistem aliran politik dan ekonomi semua diatur sedemikian detail. Ya, nanti mungkin pacarannya seperti apa yang Pancasilais gitu ya katanya Rocky Gerung. Dan lain sebagainya itu diatur sampai sedetail itu. Oke. Fasisme itu anti komunisme, Pak. Ya, fasisme itu anti komunisme, anti demokratis, anti individualis, anti liberal, anti parlemen, anti konservatif, anti burjuis, anti proletar, dan banyak kasus anti kapitalis dan anti agama. Ya. Jadi dalam ilmu ekonomi fasis itu adalah menentang liberalisme. Gerakan kebebasan itu ditentang oleh fasisme dengan gerakan apa istilahnya? Gerakan otoriter, radikal, dan totaliter. Jadi lawannya liberal lah ya. Gitu. Yang berikutnya, yang L adalah komunisme. Wah, ini sudah terkenal ya. Paham berasal dari Manifest der Kommunisten yang ditulis oleh Karl Marx, ya, dan Friedrich Engels dalam manifesto politik yang diterbitkan 21 Februari tahun 1848. Ya, ini merupakan komunisme adalah sebuah pendekatan, ya, perjuangan kelas dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian berubah menjadi salah satu pergerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik. Bahkan, Bapak, kalau mau tahu, komunisme ini sebuah koreksi terhadap kegiatan kapitalisme. Jadi tadi liberalisme lawannya adalah fasisme, kapitalisme lawannya adalah sosialisme. Ya. Tentu saja komunisme merupakan ajaran yang memandang bahwa manusia pada hakikatnya makhluk sosial. Sehingga komunis mendasarkan sesuatu kebaikan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat totalitas. Ya. Dan atas dasar inilah komunisme mendasarkan moralnya pada kebaikan relatif demi kepentingan dan keuntungan kelasnya, dan dalam mencapai tujuannya dapat menghalalkan segala cara. Inilah yang disebut sebagai yang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, menghalalkan segala cara. Yang M, pluralisme. Ya, intinya gini, pluralisme itu adalah sebagai faham yang mentolerir adanya keragaman pemikiran, ya, peradaban, keragaman agama, keragaman budaya. Ya. Bahkan bukan hanya mentoleransi keragaman tersebut, tetapi juga mengakui kebenaran dari masing-masing pemahaman itu.
Jadi bukan hanya bertoleransi di dalam agama, tetapi mengakui bahwa semua agama itu benar. Dan tentu ini yang keliru. Karena di dalam firman Allah, ayat Al-Bayyinah, juga disebutkan bahwa orang-orang yang seperti itu, seandainya ide pluralisme agama ini diakui di dalam Islam, berarti tidak ada satupun orang yang dikatakan kafir, ya kan? Karena semua benar, semua agama. Berarti nggak ada dong yang namanya kafir. Padahal Quran sudah sangat jelas menyebut orang-orang ahli kitab yang tidak menerima Islam dengan sebutan kafaroh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi narin jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Ini di surat Al-Bayyinah ayat 6. Ya. Jadi Islam sama sekali tidak mengakui adanya pluralisme. Islam hanya mengakui adanya pluralitas agama dan keyakinan. Artinya ya memang banyak agama. Udah gitu aja. Ya, makanya Islam hanya mengakui adanya eksistensi agama dan keyakinan di luar Islam, tetapi tidak mengakui atau tidak boleh dipahami bahwa Islam mengakui adanya kebenaran pada semua agama. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang N, adalah satanisme. Satan adalah sebutan satanisme adalah ya sebutan dari kata-kata setan. Ini adalah berusaha makhluk-makhluk yang berusaha merusak manusia. Makanya kaum-kaum satanis itu adalah pengikut para ajaran setan, ya, yang sudah ada dan mereka selain menolak Allah, mereka juga menolak semua agama dan nilai keagamaan. Ya, dan mereka ini memiliki gerakan jahat. Bahkan saking jahatnya mereka itu ajarannya adalah ajaran yang semua dianggap dosa oleh agama, gitu. Jadi mana yang dianggap dosa itu yang mereka lakukan malah, gitu. Itu ajaran satanisme dan itu sangat-sangat bertentangan dengan agama Islam. Saya kira ini banyak sekali, ya, termasuk sama lambang-lambang satanisme, ya. Para ahli sejarah bahkan juga adanya beberapa lambang-lambang yang ada di dalam bintang bersegi 5 dalam lingkaran itu juga. Kemudian ada juga yang menyebutkan ada 2 perkumpulan rahasia yang masuk dalam kategori satanisme, yaitu pertama perkumpulan Knight Templar atau Kesatria Piala Yerusalem. Kemudian ya, untuk informasi ya, bahwa kesatria tersebut adalah perkumpulan yang dituduh oleh Gereja Katolik sebagai penyembah setan dan dibubarkan pada 1311. Kedua, perkumpulan Mason yang sudah bertahun-tahun lamanya dan menimbulkan rasa penasaran karena kerahasiaan dan upacara-upacara yang aneh, ya. Freemason tadi. Ya. Mason itu sebenarnya tukang besi, ya, tukang kayu atau tukang besi gitu, ya. Free itu ya bebas. Ini Skotlandia ya aslinya. Pada dasarnya aliran satanisme, ya, dibagi menjadi 2, yaitu teistik dan ateistik, ya, itu ya. Nah, itu akan banyak pembicaraan tentang satanisme, tapi yang jelas bahwa jelas ajaran ini adalah ajaran yang karena mereka melakukan ajaran yang justru bertentangan dengan ajaran agama, mereka melakukannya, ya tentu saja ini pasti ditentang bukan saja oleh agama Islam tetapi oleh semua agama. Bapak-bapak, ada banyak sekali, ya, sampai tadi kalau kita tidak salah sampai huruf apa tadi, ya? Huruf N, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ada 14 aliran-aliran yang perlu kita waspadai. Insya Allah kita semua bisa menjadi orang-orang yang selalu berhati-hati
dengan adanya kondisi-kondisi yang ada sekarang. Tentu saja ini bisa mengganggu ya, bukan saja akidah kita, tapi juga sistem-sistem yang ada di dalam negara kita. Masih bersama kita di sini di KR21B, Kartika Residen 21B. Ya. Insya Allah kita akan teruskan di dakwah-dakwah berikutnya, dengan di live-live berikutnya. Terima kasih. Jazakallahu khairan kasiran. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.